dan penguji. Kami persilahkan. Baik, izin saya share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wassalatu warahmatullahi wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Penguji Heni Lestari SPD MAP, dan saya hormati kepada mentor Bapak Haji Sadali SAG MM, dan juga saya hormati Bapak Moderator Bapak Samsul Falak SSMPD. Izinkan saya untuk mempresentasikan seminar rancangan aktualis saya yang saya beri judul Media Sosial Instagram dan Facebook untuk meningkatkan informasi layanan KUA Karangturi. Sebelumnya, perkenalkan saya Muflih Syaifuddin Ansori, alamat di Juwiring, Klaten. Saya bertugas di KUA Karangdowo, Kabupaten Klaten. Kemudian KUA saya berada di Jalan Karangdowo Solo, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, yang saat ini diketuai atau dikepalai oleh PLT Kepala Cawas, yaitu Bapak Sadali SAGMM. Yang mana visinya adalah terwujud kehidupan masyarakat ke Kecamatan Karangdowo yang taat beragama, rukun, mandiri, dan sejahtera lahir dan batin. Kemudian misinya secara garis besar adalah meningkatkan kualitas pelayanan di KUA Karangdowo. Kemudian latar belakang saya dalam rancangan aktualisasi saya yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang ASN, aparatur sipil negara memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, penyedia layanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian yang kedua, dibutuhkan pelayanan publik yang optimal, di mana KUA Karangdowo ini menghadapi tantangan untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal di era digital. Kemudian yang ketiga, informasi layanan yang up to date di lingkungan KUA Karangdowo, informasi layanannya masih kurang jelas, cepat, dan tepat. Hal ini menyebabkan misunderstanding kepada publik. Kemudian yang keempat, digitalisasi informasi layanan, yang mana sebagai ASN yang adaptif dan kompeten, maka perlu adanya inovasi terbarukan untuk meningkatkan layanan publik di era digital ini. Kemudian saya menemukan 5 isu di KUA Karangdowo. Yang pertama, belum optimalnya informasi layanan KUA Karangdowo di media sosial. Informasi layanan KUA yang kurang jelas menyebabkan misinformasi dengan masyarakat dan juga layanannya menjadi kurang efisien. Kemudian belum adanya sistem arsip digital pada arsip akta nikah (ONP). Kondisi arsip mempertimbangkan kondisi arsip tahun 35 yang mengkhawatirkan. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian data saat melakukan cross-check. Kemudian yang ketiga, kurang optimalnya bimbingan nikah KUA, yang mana saya melihat dari sisi bimbingan nikah yang monoton, hanya mendengarkan saja tanpa ada pegangan buku atau software buku. Kemudian yang keempat, belum adanya SDM yang terlatih dalam pengoperasian media digital sebagai alat bantu pengukur arah kiblat di KUA Karangdowo, yang mana dalam pengukuran arah kiblat ini membutuhkan alat bantu berupa media digital, dan SDM di KUA Karangdowo masih belum mumpuni. Kemudian yang kelima adalah belum adanya pengumuman kehendak nikah atau NC secara digital melalui media Instagram KUA. Lalu dari 5 isu tersebut saya analisis menggunakan teori APKL, dan saya menemukan 3 peringkat isu. Yang pertama, belum optimalnya informasi layanan KUA, belum adanya sistem arsip digital pada arsip akta nikah, kurang optimalnya bimbingan nikah di KUA Karangdowo. Dari ketiga isu tersebut kemudian saya analisis menggunakan teori USD
dari kepentingannya, keseriusannya, dan juga perkembangan isunya. Yang mana saya dapatkan isu yang paling eh, tinggi rankingnya adalah belum optimalnya informasi layanan KUA di media sosial. Kemudian dari isu tersebut saya analisis penyebabnya kenapa belum optimal informasi layanan keuangan Karangdo di media sosial. Yang pertama dari segi orangnya atau SDM-nya itu kurang pemahaman pegawai tentang pentingnya literasi digital. Kemudian dari metodenya tidak adanya jadwal rutin publikasi informasi layanan. Kemudian dari materialnya seperti belum adanya platform sosial media Karangdowo. Dan yang terakhir itu dari environment-nya yaitu adanya anggapan masyarakat tentang KUA hanya melayani pernikahan saja. Nah, dampak apa namanya? Dampak jika tidak terrealisasi yaitu kualitas pelayanan menurun, ketidakpuasan publik, pegawai yang kewalahan, peningkatan waktu tunggu dan juga kepercayaan publik semakin menurun. Dan gagasan isu pemecahnya adalah media sosial Instagram dan Facebook untuk meningkatkan informasi layanan KUA Karangdowo. Nah, dari situ saya merancang 5 kegiatan. Yang pertama melakukan perencanaan optimalisasi informasi pelayanan KUA Karangdowo melalui media sosial berupa diskusi bersama rekan, mentor, dan juga membentuk tim KUA Karangdowo yang beranggotakan minimal 2 orang. Kemudian pembuatan media sosial Karangdowo yang mana pengecek dulu dan juga mereaktivasi akun media sosial Karangdowo, KUA Karangdowo yang lama. Kemudian membuat flyer layanan KUA dan juga publikasi flyer layanan KUA. Tentunya nanti sebelum dipublikasi adanya saring dulu sebelum sharing flyer atau apa namanya koreksi dulu sebelum di sharing. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan monitoring flyer yang telah dipublikasikan nanti bersama teman-teman dan juga mentor. Kemudian kendala dan antisipasi jika kegiatan ini mempunyai kendala. Yang pertama itu kendalanya adalah waktu yang terbatas untuk diskusi dengan mentor karena tidak sekantor dan kesibukan rekan kerja yang berbeda-beda. Ya, Antisipasinya waktu adalah Mas, waktunya habis. baik. Sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Mentor, waktu 3 menit untuk menguatkan. Oke, terima kasih. Saya BLT Kepala Kecamatan Karangdowo secara definitif dengan bertugas di Kawas berdampingan terletak di kapal batas antara Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Sukoharjo sebelah timur, sebelah selatan adalah dengan Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, kami berikan apresiasi kepada Mulai Salihuddin Ansori yang telah menyampaikan dalam rangka optimalisasi Kecamatan Karangdowo. Memang tidak bisa dipungkiri di era digitalisasi tentu pelayanan-pelayanan di KUA juga harus mengikuti termasuk pelayanan dalam rangka informasi. Apa sih sebenarnya pelayanan di KUA itu? Sementara yang kita biasa dengar dari masyarakat bahwa KUA itu hanya melayani urusan asmara. Padahal ada 8 fungsi di KUA, fungsi dari pelayanan KUA. Caranya ya pelayanan pernikahan. Sebagian dari 8 fungsi itu. Karena itu dengan adanya
Media sosial, tentu gagasan dari Mas Mufli ini sangat menarik dan sangat jitu dalam rangka menjawab tantangan zaman, khususnya di Kecamatan Karangdo dengan media Instagram dan Facebook. Mudah-mudahan informasi layanan di Karangdo akan lebih meningkat, lebih luas dan fleksibel, bisa diakses dari berbagai umur dan dimanapun berada. Karena kemungkinan juga orang yang minta layanan di Kecamatan Karangdowo tentu tidak hanya bermukim di Karangdowo, mungkin nan jauh di sana, bahkan di negeri orang akan menikah di Kecamatan Karangdowo. Dengan adanya digitalisasi informasi layanan KUA, maka akan lebih memudahkan masyarakat meminta layanan ke kami dari KUA Kecamatan Karangdowo. Mungkin itu Bapak yang kami Baik, sampaikan. baik, terima kasih Ibu Heni. Langsung saja, monggo. Baik, terima kasih Bapak Mentor atas penjelasannya. Mas Mufli, semangat ya. Oke, Mas Ya, Mufli, Bu. medsos Instagram dan Facebook, keren. Nah, zaman now, meningkatkan informasi layanan KUA Karangdowo, Kabupaten Klaten. Seperti tadi sudah disebutkan sama Pak mentornya, dia bisa diakses ke berbagai umur, ke berbagai daerah. Nah, sementara saya juga, tante saya di Klaten, Mas. Dan saya Oh kalau iya, libur Bu. ke Klaten. Jadi sedikit banyak saya tahu ya kalau Klaten itu bagaimana. Mungkin sekarang sudah jauh berbeda ya. Ketika Instagram, oke. Nah, zaman now yang ini siapa nanti yang akan melihat Instagram, terus Facebook, dan tidak semua umur ya Mas ya. Ketika yang wis tuwek gitu kan, nggak ikutin Facebook, nggak ikutin Instagram. Kenapa Mas Mufli milihnya Instagram dan Facebook? Yang orang terbatas akan melihatnya gitu kan. Tapi ketika lihat YouTube atau lihat yang lain yang lebih familiar mungkin sekarang, kayak orang tua-tua cuma ngelihat gini aja. Kalau Facebook kan tidak semua punya gitu kan ya. Kenapa nggak pilih misalnya untuk yang tua mengenakan brosur, papan pengumuman, atau nanti di masjid-masjid gitu kan. Mengingat 8 fungsi tugas KUA. Gimana Mas? Kenapa milih itu? Baik, Bu. Ini agak ramai sebenarnya. Jadi saya memilih dua platform sosial media ini. Yang pertama Instagram itu apa namanya yang mengakses itu antara kira-kira anak-anak muda kebanyakan. Iya. Sedangkan yang Facebook itu kebanyakan yang orang tua. Jadi saya mengkolaborasikan kedua ini agar seimbang karena yang pertama misalnya sebagai orang tua misalnya yang aktif di Facebook mengakses berbagai informasi di Facebook nanti supaya informasi layanan KUA sampai ke orang tua. Kemudian yang kedua untuk Instagram itu nanti saya sasarannya adalah ke anak-anak muda yang mana aktif lebih kepada media sosial Instagram gitu. Gitu. Terus nanti layanan KUA yang akan diinformasikan itu apa aja, Mas? Sebenarnya ada 8 ya tentang pencatatan pernikahan, pelayanan bimbingan dan keluarga sakinah, kemudian pelayanan bimbingan kemasjidan, kemudian pelayanan konsultasi syariah, pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, kemudian pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan, dan yang terakhir pelaksana ketatarusahaan dan rumah tangga KUA. Mungkin nanti saya batasi pelayanan tentang pengawasan pencatatan nikah dan rujuk. Maksud saya gambarkan secara umum 8 layanan KUA. Tapi nanti yang lebih mendalam adalah tentang pelayanan dan pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, kemudian juga
pelayanan bimbingan kemasjidan dan zakat. Mungkin tiga itu yang saya fokuskan, Bu. Akan tetapi secara keseluruhan kita gambarkan KUA itu melayani 8 layanan seperti itu. Hmm. Jadi hanya di ruang lingkupnya nanti dibatasi ya. Iya, Di ruang lingkupnya dibatasi. nggih, nggih, Bu. Hanya nikah dan kemasjidan. Karena kalau kemasjidan, kalau saya lebih ke itu ya, apa namanya, dengan berkumpulan di masjid, sholat, atau itu mungkin lebih mengena ya, pengumuman di masjid atau bagaimana. Tapi ya nggak apa-apa. Eh, iya, Ketika Facebook, seperti karena misalnya ini, Bu. semua punya segmen tersendiri. Nggih, nggih, nggih. Gimana? Ada Kalau tanggapan? Hmm. di masjid itu seperti misalnya pendaftaran ID masjid. Itu kan lewat KUA bisa. Kemudian yang kedua juga pengukuran arah kiblat. Hmm. Kan KUA juga ada targetnya juga pengukuran arah kiblat. Hmm. Seperti itu. Nanti di antara dua ini, Mas Mufli bisa melihat mana yang akan banyak diminati dari Mana yang kedua apa, layanan Bu? kan Yang delapan ngapunten. nih. Delapan diperkecil ruang lingkupnya dengan kemasjidan dan pelayanan nikah gitu ya. Nanti Mas Mufli bisa melihat mana yang akan lebih diminati Di pernikahan. di pernikahan. Dan Iya. memastikannya nanti seperti apa? Kalau ini apa namanya, bahwa dengan Instagram dan Facebook ini memang benar-benar meningkat gitu. Memang benar-benar bisa sesuai dengan apa harapannya gitu. Adakah indikator yang akan dilakukan atau dibuat Mas Mufli? Apa nanti? Indikatornya apa? Kalau ini memang meningkat, ini nggak meningkat gitu. Dinyatakan Eh, meningkat ketika ini. Dinyatakan meningkat ketika mungkin kalau target selama 1 bulan itu seluruh informasi layanan terposting, Bu, ya. Cuman Mm-mm. kalau target peningkatan atau optimalnya itu nanti akan semakin berkembang. Yang penting kami nanti untuk publikasi kita akan bekerja sama satu KUA Mm-mm. itu misalnya menyebarkan flyernya melalui media teman-teman dari HP teman-teman masing-masing. Kemudian juga yang kedua di administrasi pendaftaran nikah misalnya kita bikinkan barcode atau kita bikinkan apa namanya pelayanan KUA itu bisa diakses melalui Instagram dan Facebook seperti itu. Menyebarkannya dengan cara gimana tadi? Ke masing-masing menginformasikannya. Menyebarkannya ya nanti setelah saya buat, Mm-mm. kemudian nanti saya sharing ke teman-teman, adakah Mm-mm. tanggapan, kekurangan dan lain-lain. Kemudian nanti saya share dan kemudian saya meminta teman-teman untuk nge-share ke WA atau juga nanti ke Instagram teman-teman masing-masing seperti itu. Ada targetnya atau hanya mengeser, cukup mengeser? WA cukup WA atau gimana? Ada target yang dicapai nggak? Kalau untuk kuantitas belum, Bu, cuman kuantitas maksudnya kuantitas penonton belum. Mhm. Mhm. Belum. Jadi Kalau cukup Sudah, untuk membuat aja ya. sudah 8 ya, menit, Ibu. Oh gitu ya. Oke, oke. Jadi nanti tolong diperhatikan ya Mas ya, bagaimana cara itu berhasil atau tidaknya. Oke Mas baik. Samsul. Baik, terima kasih Bu Heni, terima kasih Pak Mentor dan Pak Muflih. Tolong diperhatikan notis-notis dari Ibu penguji. Oke, selanjutnya sebentar. Ini Pak Muflih bisa live ya, silakan bersama Pak Mentor. Nah, selanjutnya siapa? Ini selanjutnya Mas Muhammad Adi. Oh ya, Muhammad Adi. Bisa record Mas Muhammad Adi? Bisa ya? Kalau bisa record berarti